Saudara sekalian, Shalom. Dari studio GKNF, saya ingin menyampaikan renungan pendek pagi hari ini. Dan tema pagi ini saya beri judul Syukur kepada Tuhan. Teksnya diambil dari Mazmur 65 ayat 10-14. Demikian firman Tuhan. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakan kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikian engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bacaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, engkau mengemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemah. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang kasih. Puji Tuhan, kita sekarang sudah berada di tahun 2026. Dan sekali lagi, apapun situasi dan keadaan yang kita sudah alami, sebagai umat percaya, layak kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur, saudaraku, sekalinya kita hidup di negeri tercinta ini, NKRI yang sering kita doakan adalah negeri yang diberkati Tuhan. Dalam keadaan apapun, kita sangat bersyukur karena ada kedamaian di negeri tercinta. Ya, memang ada di sisi sana-sini, di beberapa tempat ada gangguan-gangguan, tapi secara umum kita bersyukur karena ada damai sejahtera di negara kesatuan Republik Indonesia. Kadang-kadang dalam hidup kita, yang kita alami juga ada sakit penyakit. Puji Tuhan juga karena banyak sakit penyakit yang kita lewati dan akhirnya kita sembuh kembali. Puji Tuhan, Tuhan sungguh menyatakan kebaikan. Ada makanan yang cukup. Itu teks kita tadi dikatakan Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan sehingga ada gandum atau bahan makanan yang cukup. Kita sangat bersyukur bahwa di negeri kita ada makanan yang cukup. Ke pasar-pasar ada beras, ada berbagai kebutuhan pokok. Tidak ada krisis, selalu ada cukup makanan. Nah, saudara sekalian, pernah satu kali saya di Amerika. Dalam sebuah pertemuan, kami mendengar seorang hamba Tuhan yang beberapa waktu lamanya berada di Afrika. Dan pada waktu dia berbicara, dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan banyak orang. Dia bilang gini, banyak di antara kita, terutama orang Amerika, tidak tahu apa artinya lapar. Karena bagi orang Amerika, lapar ya lapar, nanti tak lama kemudian kita tahu kita akan ada makanan di rumah, atau bahkan kita bisa mampir ke restoran dan beli makanan. Walaupun kita lapar, tapi ada makanan tidak lama lagi. Lalu beliau berkata, tetapi lapar dalam arti yang sebenarnya dalam sudut pandang orang Afrika adalah lapar dalam arti kelaparan yang sangat berkepanjangan. Kelaparan yang membuat lemah, lesu, hilang daya kekuatan. Dan bukan hanya di situ. Bahkan tidak tahu apakah nanti ada makanan atau tidak. Bahkan banyak di antaranya yang mati kelaparan. Itu yang dibilang oleh seorang hamba Tuhan itu. Lapar dalam arti sebenarnya. Makanya saudaraku, bagaimanapun juga kita sangat bersyukur. Karena Tuhan memberikan kepada kita cukup makan. Bahkan berkelimpahan. Memang harus hati-hati karena kalau tidak nanti kita mengalami kesusahan tersendiri. Tensi naik, ya, kolesterol naik. Bahkan ginjal kita kelelahan. Itu sebabnya sekali lagi kita bersyukur. Dan ada masa depan di dalam Tuhan. Karena itu saudaraku, layak kita semua, apapun situasinya, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan menyatakan kasih kemurahan, berkat penyertaan dan pemeliharaan bagi kita semua. Dan di samping itu sebagai umat beriman kita percaya ada masa depan. Bersyukur kepada Tuhan. Seperti Mazmur 65. Bersyukur atas segala kemurahan, berkat dan kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu. Dalam hidup ini Tuhan memberi berbagai rahmat dan berkat, kesempatan, kawan, gereja, dan juga lebih daripada itu. Kami terpelihara dari hari ke hari. Ada makanan, ada berbagai kebutuhan yang tercukupi. Kami bersyukur, sungguh kebaikan-Mu selalu dinyatakan, dan berkat-Mu selalu Engkau berikan. Tolong kami untuk selalu percaya kepadamu dan tidak mengkhawatirkan apapun. Karena bersama Tuhan ada masa depan. Terima kasih Bapa, menolong kami hari ini dengan berbagai aktivitas dan kesibukan kami.
Tuhan memberkati kami. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi.